الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة العروسة الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة العروسة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya. Dirinya saya di sini adalah untuk membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga pembacaan bersama Naudhum Aqidatul Awam, acara yang keempat kata sambutan, acara yang kelima acara utama, yang acara keenam hiburan, acara yang ketujuh penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'adullahi. Sama-sama kita manfaatkan kesempatan ini, kita manfaatkan waktu ini, kita manfaatkan tempat ini. Untuk apa? Untuk kemajuan bersama, untuk kebaikan bersama, dan untuk masa depan kita bersama. Sengaja di dalam acara ini saya atur dengan dua metode atau dengan dua tahap, yang mana tahap pelatihan dan juga tahap hiburan. Ada tahap latihan dan juga ada tahap hiburan. Maka dari itu saya sangat berharap kepada para santriwan dan santriwati benar-benar memanfaatkan waktunya dan tempatnya dengan sebenar-benarnya. Yang mana pada tahap pelatihan mari kita gunakan benar-benar untuk latihan, bukan untuk main-main dan bukan untuk hiburan. Ya, sebagaimana dalam kehidupan kita atau dalam pondok kita, di sini ada jam belajar, ada jam bermain. Ada jam belajar, ada jam bermain. Nah, pada jam belajar mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk belajar. Dan pada jam bermain silahkan mau menggunakan untuk bermain silahkan. Jika kurang masa belajarnya, gunakan juga waktu bermain untuk belajar, tidak masalah. Begitu juga dengan kesempatan kali ini, ada masa belajar, ada masa hiburan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di malam ini dan di tempat yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti
menjalankan apa yang telah diperintahnya dan menjauhi serta meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, jika tangan kita terasa berat memberi kepada sesama, maka ringankanlah lisan kita untuk mendoakannya. Orang yang berakhlak mulia akan menafkahkan kelebihan hartanya dan menahan kelebihan ucapannya. Berbuat baik kepada sesama seraya. Ini ngalih benar menyuruh kayak menyuruh patung. Di warung mana disuruh kuitan, kada mendengar aja. Sampai tertawak-tawak piring, hanya lakon. Amun pacar menyuruh laju benar. Yang tukarkan pang makanan umahai. Di warung laju benar sampai hendak teranjak-anjak kendaraan. Saking ngatur benar. Jadi jangan gitu aja kita lawan kuitan. Amun disuruh kita tuh hapun. Jadi kita harus patuhi perintah orang tua, menghormatinya, jangan melawannya. Kuitan uyuh mencarikan duit guys, dan kita mondok belajar. Kita di pondok guring, makan, guring pulang, makan pulang. Nanti itu gitu aja. Karena teguring melandau digundul pas wedi karena semoga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua. Dengan bermodal jujur, seorang santri akan sukses. Dan bermodal jujur, santri akan terbebas dari kemunafikan. Betul? Karena bila seorang santri hanya pandai saja, tapi tidak memiliki sifat yang jujur, alamat santri yang demikian hanya pintar mengakali saja, alias jadi tukang tipu. Percuma pintar kalau gak punya akhlak yang baik. Berapa banyak orang pintar di negeri ini, tapi karena tidak memiliki sifat yang jujur, akhirnya korupsi. Ingat kata Gus Dur, negeri ini kaya raya, tapi rakyatnya sengsara. Kenapa? Karena koruptor dibiarkan berkeliaran tidak ditindak. Sekali lagi, jadilah santri yang jujur. Bila kalian jadi pejabat, jadilah pejabat yang jujur. Bila kalian jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Bila kalian jadi guru, jadilah guru yang jujur. Bila kalian jadi petani, jadilah petani yang jujur. Kesimpulannya, kejujuran itu di atas segalanya. Sebagai penutup, saya akan membacakan hadis Rasulullah SAW. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa wa yahdi ila al-birri wa in birri yahdi ila al-jannah wa innal rajula la yasduqu hatta yakuna sidqan wa in kadiba yahdi ila fujur
wa in fujura yahdi ilan nari wa in terasa ketika jiwa bergetar asing bau badan terjamin berkorot ini Bapak Rasulullah makanan wa'ala ada pasar tempat yang bikin Malaya pengertian janganlah berhentikan ada isu yang milik Ulun akan mengisahkan sedikit, pada banyak bang, sedikit benar, tentang pertemuan ayahanda Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i dan ibundanya. Pada suatu hari, ayah dari Imam Syafi'i ingin berangkat berdagang ke Palestina. Di situ beliau sudah di pertengahan jalan dan beliau merasa kelaparan. Mana bekal beliau sudah habis, dan di pertengahan jalan beliau melihat sebuah sungai yang jernih dan deras. Ayah dari Imam Syafi'i langsung bergegas untuk mengambil air tersebut untuk diminum, dan beliau duduk di pinggir sungai tersebut. Dan beliau menghayal lagi, kapan ulun nih bebini ya Allah. Entah mengapa beliau melihat sebuah apel larut di sungai. Tanpa pikir panjang, ngarannya orang lapar, diambil ya apel tadi itu. Tapi beliau berpikir, dari mana asal apel itu? Ngarannya orang berilmu. Dan beliau memutuskan untuk berjalan mengikuti sungai tadi. Salam alaika kita bitauhid. Salam alaika kita bitamjid. Salam alaika. Kita bitamjid. Salam alaika kita bil Qur'ani. Salam. Dalam kaitan yang menuntut ilmu, Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan, baik itu anak kecil, remaja, dewasa maupun sudah lanjut usia. Kita sebagai penuntut ilmu
atau santri tentunya menginginkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Salah satunya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut, kita harus memiliki adab atau etika. Pepatah Arab mengatakan, al-adabu fawqal ilmi. Adapun adab adalah di atas ilmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Karena jika hanya berilmu, maka iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Adapun adab-adab yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai santri atau penuntut ilmu, diantaranya yang pertama adalah niat. Kita sebagai penuntut ilmu harus memiliki niat yang benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena ingin sombong atau ingin mendapat pujian, apalagi sanjungan. لو صادفتني من لدنك عنايته لأزور طيبة والنبي جزيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ونبيل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت قلوب العاشق تسير. Kenapa? Ini semua hakmu. Penebang kayu pun menjawab kembali. 1 kapak saja saya bawa dalam kubur selama 40 hari. Saya di dalam kubur menemani raja. Malaikat bertanya tentang kapak saya. Selama 40 hari 40 malam tak henti-hentinya, dan tak selesai-selesai malaikat bertanya tentang kapak saya. Dari mana saya dapat kapak, dan kemana saja gunakan kapak, dan kemana aja kayu yang saya tebang dijual, dan pada siapakah saya pamit menebang kayu di pohon, kayu di hutan. 1 kapak saja masa nggak selesai-selesai. Lalu bagaimana dengan harta yang sebanyak ini? Saya pertanggungjawabkan di hadapan malaikat nanti ketika saya telah mati dan berada dalam kubur. Cerita pun berakhir. Marilah kita semua jangan terlalu mengejar perkara dunia. Seperti cerita tadi, padahal si penebang kayu hanya mempunyai sebuah kapak. Tapi yang ditanyakan itu saja. Apalagi kalau kita mempunyai harta yang banyak, bahkan istri yang banyak. Mungkin kita tidak sampai 40 hari 40 malam dikubur. Marilah kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, amin. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah fa'ala matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah fa'ala matlabi ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah fa'ala matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah fa'ala matlabi ya Nabi. Anta muntaja yaum aziyah
Apa sih salah satu penyebab manusia bisa berbuat semena-mena? Pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Pengen tahu aja banget. Salah satu penyebabnya adalah kosongnya iman atau ada iman tapi tidak kemalu imannya. Imannya lemah di hati. Oh iya ya, iman di hati orang akan takut kepada Allah dan meyakini hari pembalasan. Bagi orang beriman jangan berbuat semena-mena berkata saya tidak baik atau diam bersama. Dampak dari semena-mena, timpaan, rasa rusuh, ribut. Kebahagiaan susah digapai, kedamaian susah dicapai, urusan sudah selesai, masalah tanggung usai, gunung tali pantai, yang tak berdosa gemulai, air mata berderai-derai. Ada yang bertikai, malah ada yang bercerai-berai. Pelakunya malah santai-santai, sadar diri dan berakhir. Guru kami berkata jangan merasa pintar tapi pintar merasa. Bayangkan perasaannya kalau lo dan keluarga lo yang jadi korban. Berpikir lebih jernih, merasa lebih dalam, bertindak lebih hati-hati, kontrol hati. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita stop semena-mena. Ketika kehabisan kata-kata atau bahasa, lihat lagi, kemudian tutup lagi. Jangan terus gini sampai mukanya nggak kelihatan gitu ya. Jangan sampai mukanya nggak kelihatan, teks terus dibaca. Jadi diusahakan, bukan berarti harus, enggak. Usahakan dikurangi sebisa mungkin. Sampai mana kita bisa mengurangi ya sampai segitulah. Kenapa? Karena memang tujuan kita untuk melatih berbicara, bukan melatih membaca gitu kan. Ya kan dari awal sudah saya sampaikan. Kita di sini kan latihan, belajar ya. Latihan dan belajar. Nah, kalau kita tetap menggunakan yang seperti aditek, kemudian membaca terus-terusan, otomatis kan bukan belajar masih. Ya. Bukan belajar untuk bisa tampil. Nah, karena kita prosesnya belajar, maka berusaha sebisa mungkin, sebaik mungkin dengan mengurangi hal-hal yang seharusnya dikurangi gitu. Di antaranya yang pakai teks tadi. Ya. Pakai teks tadi di antaranya. Ya. Tapi saya bukan melarang menggunakan teks, enggak. Menggunakan teks itu bagus. Apalagi kalau selevel SMP dengan SMA, mungkin level SMP mungkin masih kurang ya. Apalagi kalau sudah selevel SMA atau SMK, saya rasa itu sudah saatnya untuk membawa teks yang kecil saja. Kenapa? Karena yang dibawa bukan ceritanya, yang dibawa bukan isinya, tapi yang dibawa hanya kerangkanya. Masa SMA SMK nggak paham dengan bahasa Indonesia, membuat karangan itu. Nah, kemudian ada ide pokok setiap paragraf. Jadi yang dibawa cukup itunya saja. Kemudian diuraikan.
belajar untuk yang seperti itu. Jangan baca teks terus-terusan. Berjebak putih, abang domba bersedih. Bolehkah abang pilih, akan ku jadikan kekasih. Abang domba bersedih. Berjilbab merah, putih nangka dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan ayah, doakan ibu, izinkan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ariyatlah bersaliman. Man
Toibah ya Toibah ya dawal ayah ya mustaqbal wal Setiap sapi itu ingin makan, Uwais Al-Qarni itu digondongnya sapi ini. Bayangin sapi digendong, gak masuk akal manusia sapi digendong ya kan? Ya kalau mau makan makan aja hitungannya. Ya, tapi namanya Uwais Al-Qarni keinginannya ingin membawa ibunya berangkat haji, karena di situ kata cerita nih saya dengar ini, ibunya Uwais Al-Qarni itu buta. Jadi kalau misalnya masih bisa melihat, ayo ya kan, masih bisa bergerak sama-sama gitu kan hitungannya. Tapi ya, ibunya buta, jadi itu dia sungguh sayang sekali sama ibunya, berbakti, tidak ingin meninggalkan ibunya. Makanya Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa bersama Rasulullah gara-gara itu, menjaga ibunya di Yaman kan. Nabi Muhammad kan Jaraknya berapa kilometer? Jaraknya hitungannya sekitar kalau nggak salah 700 km dari Yaman ke Madinah. Mekah hitungannya lah. Itu sekitar saya udah ini persen. Saya catat tadi itu, dia hafal sedikit. Itu diangkatlah sampai itu besar. Bayangin aja, sapi yang besar hitungannya udah hampir 1 ton. Iya betulan. Assalamualaikum, kami mau ucap salam. Waalaikumsalam, wahai jawab badan. Kami hendak kembalinan, bila salah panggil minta tolong maafkan. Kita mulai aja dari memperkenalkan, agar perhatian dalam hati penasaran. Aku takut kami yang rupawan, yang kanan namanya Neng Soleha, dia panjarikan hati pameran. Dia haja sama sedekah, kawan santri putri yang serba sabaran. Nang di kiri namanya Kumalasari, banyak tugas dan lain itu dia pintar mengakali, bukan karena dia, karena hendak berlatih. Santri putri untuk mewakilkan rintihan sakit hati. Bagi sang putra jangan rancak membaperi, karena santri putri lamanya dalam hati.